curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang pertama saya sampaikan kepada Ibu Haja Lisa Jumiatun selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam di Telstar Surabaya. Yang kedua kepada Ibu Maria Indah Triana selaku Kepala Toddler KB TKIT di Telstar Surabaya. Yang ketiga kepada narasumber kita Ibu Arofah Mundriani SPSI MPSI psikolog sekolah kita dan semua tim teaching yang sudah mendukung penuh pelaksanaan virtual parenting pada pagi hari ini. Dan yang tidak lupa saya banggakan kepada ayah dan ibu yang sudah bergabung bersama. Semoga apa-apa yang kita laksanakan hari ini dalam rangka tholabul ilmi mendapat ridho dari Allah dan mendapat balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, langsung saja saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan dari Kepala Toddler KB TKIT di Telstar Surabaya, yang ketiga materi inti, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk mengingatkan ayah dan bunda yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, ada tata tertib yang akan kita sepakati bersama, yaitu yang pertama, hari ini jumlah peserta sebanyak 98 orang tua wali murid, insya Allah yang akan mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Yang kedua, dihimbau untuk menyiapkan kecukupan kuota dan jaringan internet agar koneksinya lancar. Tiga, masuk ke dalam ruang Zoom sekurang-kurangnya 15 menit sebelum acara dimulai. Yang keempat, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Usahakan memilih lokasi yang nyaman, tidak menjadi lalu lalang orang sebagai latar belakang. Nah, ini yang penting, insya Allah mengganti nama profil dengan nama Ananda. Kemudian jenjangnya dan nama orang tuanya. Selanjutnya, untuk audio unmute selama proses virtual Little Star Parenting. Kamera video diaktifkan terutama pada saat sesi pembukaan, jawab, dan foto bersama. Nah, nanti jika ada pertanyaan dapat disampaikan di tengah sesi melalui tulisan di chat atau komentar. Selanjutnya akan saya persilahkan. Dan hari ini dibuka 3 kali pertanyaan. Menjelang akhir sesi, mohon video atau kamera ayah dan bunda diaktifkan ya untuk foto bersama. Oke, bismillah, semangat semuanya untuk mengikuti virtual Little Star Parenting. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudian mendapatkan banyak manfaat dan inspirasi. Oke. Sudah siap ya ayah bunda? Marilah kita baca bacaan basmalah dan sholawat Nabi bersama agar acara membawa berkah, manfaat, dan Allah ridhoi. Mari kita baca basmalah dan sholawat Nabi bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya langsung saja ke acara kedua adalah sambutan dari Kepala Toddler KB TKIT Little Star yang akan disampaikan oleh Ibu Maria Indah Triana. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Bu Indah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata wabarakatuh. sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Allah telah melimpahkan nikmat Islam kesempatan waktu hingga hari ini kita bersama hadir dalam pertemuan virtual Littlestar Parenting. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Sebelumnya kami mengucapkan kepada yang terhormat Ibu Haja Lisa Jumatun selaku Ketua GPI Littlestar Surabaya. Tak lupa yang kami sayangi tim teaching, toddler, KB, TKIP Littlestar yang telah ada untuk mendukung proses kegiatan yang ada di Littlestar. Tak lupa serta yang kami cintai ayah bunda yang hebat dan ananda yang luar biasa, toddler KB TKIP Littlestar Surabaya. Ayah dan bunda, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan hadir di forum atau program virtual parenting Littlestar yang perdana ini. Insya Allah semoga nanti dimudahkan dan dilancarkan serta mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri kepada kami di Toddler KB TKIP Littlestar Surabaya. Saat ini kita bisa bersama menghadapi kondisi pandemi COVID-19 yang merupakan tantangan tersendiri bagi kita semuanya, terutama bagi tim pendidik di Toddler KB TKIP Littlestar Surabaya. Namun hal ini menjadikan tantangan kita tersendiri untuk tetap memberikan layanan yang terbaik bagi siswa dan juga orang tua, bagaimana tetap menghadirkan pendidikan untuk tetap mendukung proses tumbuh kembang Ananda menjadi generasi robbani yang berprestasi. Kepercayaan ayah dan bunda kepada kami di Toddler KB TKIP Littlestar menjadi semangat dan kekuatan serta dukungan yang tak terhingga serta doa-doa dari panjenengan semua sehingga kita senantiasa tetap tegap untuk menghadirkan pembelajaran di tahun 2020-2021 dengan sistem daring atau school from home. Insya Allah dengan langkah kita bersama untuk berikhtiar memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita ke depan menjadi jariah kita, menjadi pahala kita untuk tetap membersamai Ananda baik di sekolah maupun di rumah. Sekali lagi selamat datang dan selamat bergabung kepada ayah dan bunda serta Ananda tercinta di keluarga besar Toddler KB TKIP Littlestar Surabaya. Sekian dari kami, mohon maaf yang banyak. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah materi inti yang akan disampaikan oleh psikolog sekolah tercinta kita, Ibu Arofa Mundriani, SPSI MPSI. Dengan judul parenting
kita pada pagi hari ini adalah peran dan kreativitas orang tua dalam pendampingan, stimulasi perkembangan, serta belajar di masa pandemi. Bapak Ibu yang di rumah boleh dikasih aplaus Bu Arinya, monggo. Anak-anak juga boleh ikut. Silakan Bu Ari, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali bagi wali murid yang pernah bertemu dengan Bu Ari, dan mungkin untuk wali murid yang baru, mungkin ini pertemuan yang kesekian ya dengan saya setelah sebelumnya beberapa bulan yang lalu kita bertemu di acara observasi putra putri jenengan. Oke. Selamat bergabung para ayah bunda, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa berbagi cerita dan bisa memberi manfaat satu sama lain sebelum nanti para bunda akan mulai pusing ya, karena nanti harus banyak PR dan pekerjaan yang kiranya menjadi muatan khusus untuk para orang tua, bagaimana nanti caranya mengajari dan memberikan pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak, karena jadi orang tua di masa pandemi seperti ini tentu yang menjadi bumper utama. Bagaimana jangan sampai nanti orang tua mengalami tekanan dan stres karena harus menjadi pengganti bu guru ketika ada di rumah. Karena saya sudah punya beberapa klien yang punya gangguan emosional sejak ada pandemi seperti ini, Bu Dewi, termasuk ke siswanya. Nah ini nanti jangan sampai, mudah-mudahan kekhawatiran bunda semuanya, para orang tua, bisa kita minimalisir paling tidak. Oke, Bu Dewi, apa ini yang harus saya obrolkan pagi hari ini, Bu Dewi mungkin? Monggo Bu Ari, ayah bunda mungkin. Apakah slide-nya nanti bisa ditampilkan ya, Mas Faiz ya? Berkaitan dengan tema yang kemarin Bu Indah minta tentang saya, sebenarnya fokusnya awalnya kepada para wali murid yang baru gitu ya, bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai yang berkaitan dengan nanti persiapan para orang tua untuk meningkatkan kompetensi ataupun kecakapan-kecakapan pada putra-putrinya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang itu mungkin sudah sering ya di awal. Nah, karena konsep pembelajaran kita ini nanti sudah berbeda dengan konsep pembelajaran rencana awal ketika dicanangkan, nah ini pastinya juga ada perubahan. Sesuatu yang baru pasti akan membawa dampak yang menjadi tekanan. Apalagi sekarang jangankan para orang tua ya, bu gurunya juga dibuat agak pusing ya Bu Dewi ya. Karena harus bagaimana menyiapkan materi pembelajaran yang sifatnya daring. Bismillah, tapi kalau untuk anak-anak ikhlas Bu Ari. Iya. Nah, kalau dari salah satu kalimat yang saya tuliskan dalam tema kita pagi hari ini adalah tentang kreativitas. Nah, itu bukan hanya bu guru, tapi juga para wali murid harus kreatif bagaimana menciptakan pembelajaran. Karena nanti kalau kita tidak kreatif, Bunda akan jadi pasien saya. Ya, mudah-mudahan tidak. Saya mau cerita sedikit ini Bu Dewi. 3 minggu yang lalu saya punya klien datang, ya sekolah di salah satu school juga, SD, sudah SD. Ya, ibunya cerita kalau dia barusan pindah dari salah satu sekolah full day juga, terus pindah. Nah ternyata di sana kasusnya karena bullying. Pindahnya karena kasus bullying. Nah, begitu pindah ke sekolah yang baru 1 bulan, ternyata sekolahnya harus libur panjang. Ya, ibunya kembali ke rumah. Nah, ketika di rumah, selama proses di rumah, ibunya melihat bahwa perkembangan anaknya semakin hari kok semakin tantrum. Ya, pengendalian emosinya tidak terkontrol. Jadi sering marah, diganggu sedikit marah. Dan kalau marah, meledak-ledak. Nah, dia sekarang kelas 3 SD. Meledak-meledak, baru naik kelas 3. Kalau disinggung sedikit, marah.
gitu ya. Dan kalau marah, dia tidak hanya menyakiti ke orang lain, termasuk ke dirinya. Nah, ibunya kemarin datang. Awalnya waktu dia menghubungi saya, ceritanya kasusnya itu mungkin karena masih ada kaitan dengan bullying. Tapi setelah saya korek dan berkomunikasi, anaknya mengalami tekanan karena anak ini punya karakteristik yang aktif. Karena orang tuanya bekerja, dua-duanya di pasar, mereka dari teman-teman yang ada di Surabaya Timur ya, yang banyak jualan di apa namanya kayak pasar turi seperti itu, bapak ibunya pedagang, tidak bisa mengakomodir kebutuhan pembelajaran anak di rumah. Jadi anaknya tidak pernah berinteraksi di luar, karena anak ini punya resist aktif, akhirnya dia jenuh. Nah, kejenuhannya sudah menumpuk sampai tinggi, sehingga ketika tidak bisa diaktifkan kembali emosi-emosinya, ini membuat dia mudah sekali tantrum terhadap situasi yang tidak bisa dikontrol oleh orang tua. Nah, itu sudah mulai anaknya semakin aktif, bingunglah orang tuanya. Nah, ini yang nantinya pasti akan sangat banyak ditemui oleh para orang tua tentunya ya, karena belajar di rumah untuk beberapa anak-anak itu sangat membosankan. Sangat membosankan. Nah, ini ide kreatif dan ketanggapan orang tua itu harus sangat peka terhadap kebutuhan anak-anak. Karena pasti nanti akan ada perubahan perilaku. Jadi anak-anak mudah sekali biasanya sensitif, mudah bosan. Kalau sudah bosan biasanya mudah marah. Terus ada satu lagi perilaku yang kiranya menjadi PR besar buat orang tua, jangan sampai ini nanti menjadi adiktif. Salah satunya adalah ketidaktertiban dalam pengalokasian waktu, termasuk waktu makan, waktu tidur. Spesialnya adalah waktu tidur dan main. Jadi ini seringkali rancu. Akhirnya banyak waktu tidur karena sering menggunakan gadget sebagai media pengalihan. Ya, ini saya melihat. Karena kita tidak mungkin mereka hampir beberapa anak-anak, khususnya yang mungkin yang sudah TKB ke atas, menggunakan media medsos atau katakanlah sebagai media untuk menggunakan pembelajarannya. Akhirnya ketika dia merasa sudah jenuh, belajarnya sudah hanya 5 menit, sisanya untuk nonton game atau nonton YouTube. Nah, ini yang akhirnya orang tua kewalahan. Mungkin di awal-awal sering kali waktu kemarin saya mengisi parenting hari sama seperti ini di salah satu TK, saya menceritakan bahwa awalnya biasanya orang tua itu berawal dari rasa kasihan. Ya, rasa kasihan dulu. Oh, sekolahnya liburnya panjang, kasihan dia. Ibu kasih mainan, ibu kasih makanan, ibu kasih snack yang mungkin bebas kadang-kadang. Tapi ternyata liburnya tidak hanya 1 minggu, 2 minggu, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, kita sudah memasuki hampir 4 bulan liburnya. Nah, pada saat semakin ke sini, anak-anak sudah menjadi adiktif terhadap kebiasaan yang ibu lakukan. Akhirnya kemudian muncullah ibu mulai gelisah, ya. Terus kapan kayak gini belajar? Terus kapan seperti ini mereka disiplinnya? Mereka sudah termakan dengan kebiasaan yang kita lakukan sendiri di rumah, seperti kayak memberi snack gitu ya, memang sepele itu ya. Mungkin awal-awal ibu senang ya, sekarang sudah mulai oh, anak-anak di rumah terus kayaknya uang jajannya malah makin banyak deh. Gitu ya, kayaknya belanja jajanannya makin lebih besar daripada biasanya kalau mereka sekolah gitu ya. Karena apa? Mungkin awal-awal kita memberikan itu sebagai solusi pengalihan. Akhirnya pada saat mereka diminta untuk mulai mengubah cara itu, ini menjadi berat untuk beberapa anak-anak. Nah, sebelum nanti kita cerita apa yang harus kita lakukan Bunda, mungkin untuk para wali murid yang baru, ya, saya akan menampilkan beberapa perkembangan yang kiranya nanti jadi PR bagi para bunda semua, apa yang harus dilakukan untuk menuntaskan anak-anak mulai dari level toddler, playgroup sampai TKA dan B-nya. Supaya apa nanti bunda bisa tahu, karena kita masih belum bisa menemukan kepastian
kapan sekolah itu akan berjalan normal kembali. Jadi paling tidak Bunda bisa melihat stimulasi apa yang harus saya siapkan supaya nanti ketika anak-anak itu sudah mulai masuk, mereka tidak dengan materi-materi bobot pelajaran yang sebenarnya. Oke, mungkin bisa ditampilkan materinya. Para Bunda kelihatan ya ini ya. Ini Bu gurunya juga gelisah ya Bu Dewi, mempersiapkan setiap hari PR kreativitas untuk anak-anak gitu ya. Betul, cari cara kreatif mungkin Bu Ari. Apa yang dilakukan oleh teman-teman Bu guru ini? Ya ini medianya kita variasi Bu Ari. Insya Allah seperti itu. Mulai dari Zoom, terus nanti berupa video pembelajaran, atau nanti kita ini nanti ada berkunjung ke rumah. Iya. Pernah nggak terbersit untuk melakukan virtual? Nah, itu nanti salah satu tema saya ya, berkaitan dengan masalah pengembangan aspek sosial emosional. Kan kalau kita ngomongin sosial emosional kan berarti konotasi kita anak-anak harus berinteraksi dengan orang lain. Karena keterbatasan mereka ada di rumah, bagaimana cara mengembangkan aspek sosial emosionalnya gitu ya. Nah, itu kan tidak harus serta-merta konteks itu diartikan bahwa dia harus berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Tetapi pengenalan terhadap lingkungan itu juga perlu. Kemarin saya baca di salah satu situs itu ada keliling atau wisata virtual ke beberapa museum terkenal dunia. Jadi ada yang bisa kita lihat melalui media, itu tempat-tempat. Jadi mungkin orang tua juga harus kreatif. Nah, ini salah satunya nanti di slide saya, bagaimana orang tua itu harus mencari informasi supaya nanti ketika dia mengklik salah satu link, itu bisa mengajak anak-anak itu untuk berkeliling, termasuk tidak hanya keliling di Surabaya, tapi juga bisa keliling dunia untuk melihat sejarah-sejarah seperti itu. Nampaknya kalau pandemi ini membuat para orang tua harus banyak belajar juga ini ya. Dan berikutnya. Ini yang sering sekali membuat para orang tua gelisah adalah apa ya Bu Dewi, kira-kira menurut Bu Dewi? Mungkin waktu pendampingan ke anak-anak, mungkin ini ada orang tua yang bekerja seperti itu Bu Ari. Nah, mungkin juga ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk melakukan aktivitas yang mungkin sudah ditugaskan di sekolah, tapi anaknya nanti aja. Nah, seperti itu. Mungkin butuh tips bisa disampaikan ke orang tua bagaimana caranya Bu Ari. Oke. Jadi lebih bagaimana menertibkan anak-anaknya. Nah, biasanya kan ini terjadi kesenjangan antara time show-nya Bu Guru dengan bangunnya anak-anak. Karena beberapa kali saya melakukan observasi online, itu terkendala bahwa anak-anak itu susah bangun. Padahal sekolah sudah menjadwalkan saya mulai jam 8, ternyata anaknya baru saja bangun, Bu, tunggu 15 menit, akhirnya molor. Yang nomor 1 nunggu 15, yang nomor 2 belum bangun, yang nomor berikutnya itu sering sekali. Nah, ini ketika saya tanya kenapa belum disiapkan, sudah sebenarnya dari semalam itu sudah disetting, tapi anaknya bangunnya sejak liburan ini Bu, sejak belajar di rumah, mereka lebih susah untuk bangun pagi dan selalu tidur lebih malam. Nah, ini ada jam biologis yang akhirnya jadi berubah semuanya ya para Bunda ya. Oke, slide berikutnya Mas. Nah, ini beberapa perkembangan mungkin para Bunda bisa lihat ya di belakang saya ya, nampaknya ya nantinya. Itu ada perkembangan motorik skill. Ini yang perkembangan yang menjadi PR para Bunda. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kira-kira pada setiap aspek ini yang bisa dilakukan oleh para orang tua untuk menstimulasi itu apa nantinya? Ada perkembangan motorik skill,
perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan sosial emosional, kreativitas, moral dan attitude, konsep-konsep dasar kognitif. Sebenarnya aspeknya agak cukup banyak gitu ya, tapi ini kita ringkas menjadi 6 aspek yang menjadi urgensi para orang tua. Ini loh PR-nya. Karena apa? Nanti perkembangan motorik skill akan berkaitan di kemampuan anak dalam menulis. Keterampilan bermain itu nanti ada di motorik skill-nya. Sedangkan perkembangan bahasa dan komunikasi itu nanti ada kaitannya dengan kemampuan dia memahami instruksi dan perintah. Jadi kalau perkembangan basic itu mereka sudah kuasai nanti pada saat masuk, nah itu akan mempermudah anak dalam mengikuti pembelajaran. Karena kita tertunda cukup panjang nantinya, ini jadi PR para bunda untuk menstimulasi awal di rumah. Nah, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya 2 perkembangan yang ada di atas itu adalah 2 perkembangan basic yang setiap kali saya parenting selalu saya pesankan untuk dikembangkan dengan maksimal. Nampaknya sepele para bunda, tapi itu adalah 2 hal yang sangat-sangat mendasar. Karena nanti hampir beberapa kasus yang terjadi pada perkembangan anak-anak, khususnya di masalah keterampilan skill motorik sama kecakapan, itu muncul dari 2 perkembangan basic di atas tadi. Lalu perkembangan sosial emosional. Nah, karena mungkin tadi sudah saya bincangkan dengan Bu Dewi ya, perkembangan sosial emosional karena dengan adanya pandemi seperti ini, pasti konsep para orang tua terus bagaimana cara mengembangkan mereka harus berinteraksi dengan orang lain, pasti terbatas. Insya Allah bisa. Memang sesuatu yang baru, kebiasaan yang baru, hal yang baru itu pasti akan membuat kita agak menemukan kesulitan karena harus beradaptasi. Tapi insya Allah kalau ternyata pandemi ini membutuhkan waktu kita untuk beradaptasi, insya Allah semuanya akan bisa kita lalui. Ya, sesuatu yang diberikan itu pasti akan ada jalan keluarnya dan caranya. Selama kita mau berusaha, gitu ya Bunda. Lalu ada kreativitas. Saya yakin ini seperti ilustrasi. Kalau kita tidak hadir, tidak ada di bulan-bulan bulan khusus kita misalkan ini ya Bunda, ada di bulan Ramadan. Saya yakin di bulan-bulan yang biasa itu Bunda jarang sekali masak. Jadi ya jarang sekali bikin kue-kue ya, jarang sekali bikin menu-menu khusus, jarang sekali bikin minuman-minuman khusus. Tapi begitu pas waktu bulan Ramadan, tapi Bu Dewi menganggap itu spesial. Pada saat itu kreativitasnya muncul kan? Ya, rajin-rajin buka situs masakan, rajin-rajin mencari alternatif pilihan minuman-minuman. Sebenarnya ketika kita ada di situasi yang sulit, orang itu bisa berkelit. Ya, artinya apa? Sebenarnya kreativitas itu selalu bisa dimiliki oleh semua orang. Nah, begitu kita seperti ini situasinya, saya yakin para bunda pasti jauh lebih kreatif. Kreatif membuka situs ya, kreatif membuka jaring sosial, tidak hanya berjualan online, tidak hanya mencari hal-hal, pasti bunda akan kreatif mencari alternatif pilihan pembelajaran maupun yang lainnya, bagaimana caranya supaya bisa menemukan kegiatan yang sekreatif mungkin yang bisa dilakukan di rumah maupun bersama-sama dengan keluarga. Lalu ada moral dan attitude. Moral dan attitude, ya. Ini kadang berlatar belakang oleh faktor pola asuh di rumah. Ya. Mungkin ada beberapa kebiasaan sederhana seperti salam, gitu ya. Kalau di sekolah pembiasaan itu bisa kita tampilkan setiap hari seperti salam, terus membuang sampah. Nah, mudah-mudahan nanti ketika Bu Guru memberikan pembelajaran pembentukan karakter, hal itu masih menjadi PR juga bagi orang tua. Bagaimana nanti ketika dia masuk, karena ini sepele ya Bunda. Seperti contohnya, saya melihat kebiasaan ada di salah satu keluarga saya sendiri, Bu Dewi ya. Dia kalau habis makan sesuatu, gitu ya, entah itu permen, entah itu apa ya, itu habis dimakan, buang. Nah, satu lagi saya punya ponakan yang kebiasaan mencari tempat sampah. Gitu ya. Setiap dia makan apa saja, dia nggak akan langsung dimakan, dia tanya dulu, Bu, tempat sampahnya mana? Gitu ya. Ini kan sepele ya,
sepele sekali. Dan itu berkaitan dengan masalah moral, attitude seperti itu, karakter. Nah, padahal moral dan karakter atau dan attitude itu semuanya akan terbentuk menjadi keterampilan basic mereka sampai dewasa. Kalau tidak terbiasa mengucap salam, itu pasti kaku. Pasti kaku, gitu ya. Tapi kalau diawali di mana? Biasanya di sekolah. Anak-anak kan lama-lama jadi lincah mulut lidahnya mengucap salam, gitu ya. Tapi kalau di rumah juga jarang, maka itu juga akan hilang kebiasaan. Lalu ada konsep-konsep dasar kognitif. Itu kenapa ada di terakhir? Karena sebenarnya mau bisa baca menulis itu tidak usah buru-buru, gitu ya. Ada fasenya. Gitu ya. Selanjutnya Mas Faik. Ini ya Bunda ya, 6 ini ya yang harus diperhatikan. Nah, nanti saya perjenjang akan saya tampilkan slide berikutnya. Lanjut. Ya. Nah, ini yang usia toddler. Toddler itu ada bahasa, itu paling tidak dia bisa menguasai 2-3 suku kata yang dirangkum menjadi sebuah kalimat sederhana. Lalu ada motorik skill, lalu ada toilet training, ya. Ingat Ibunda, toilet training berarti artinya yang putra-putrinya ada di toddler itu nanti di toilet training sudah saat masuk toddler, selesai toddler sudah tidak boleh lagi pakai diapers. Ya. Lalu ada sosial emosional, lalu yang berikutnya ada pemahaman konsep dasar sederhana. Di sini semua konsep dasar yang berkaitan ke kognitif itu saya letakkan di paling akhir. Yang pertama bahasa. Bagi Bunda yang putra-putrinya kemampuan berbahasanya belum maksimal, mohon untuk dihindarkan tayangan-tayangan atau film-film, video-video yang jangan menggunakan bahasa asing, bahasa yang kurang jelas, seperti kayak filmnya Shaun the Sheep, filmnya Teletubbies, itu ya Bunda. Lalu filmnya apa itu ya? Yang dia larva, ya, dia tidak menggunakan bahasa yang bisa dicerna dan diterima oleh anak-anak yang pada kemampuan berbahasanya masih belum maksimal. Tapi kalau putra-putrinya sudah pandai, sudah lancar, sudah lincah berbahasanya, mau ditunjukkan tayangan yang sesuai dengan usianya, itu silakan. Ya, lalu yang berikutnya misalnya. Slide berikutnya. Ini yang KB, ya. Ada keterampilan motorik skill, kasar dan halus, kecakapan berbahasa, sama keterampilan sosialisasi dan adaptasi, kognitifnya ada, lalu konsep kepembelajaran. Toilet training sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena itu PR besar yang harus Bunda tuntaskan pada saat dia ada di toddler. Artinya pada saat siswa itu masuk ke KB, itu sudah tidak boleh lagi digunakan. Apa kaitannya? Bagaimana kalau anak-anak masih pakai pampers ya? Itu nanti berkaitan pada perkembangan kematangan emosinya. Semakin lama anak itu menggunakan pampers, maka kematangan emosinya akan juga semakin kurang cepat. Ya, dia masih akan mudah sekali ngambek. Biasanya kalau kita ngomongin tentang emosi itu ada dua ya. Kalau tidak aktif, ya positif, yang negatif. Biasanya kalau tidak agresif, ya dia menjadi pasif. Ya. Nah, untuk anak-anak yang kemampuan kematangan emosinya itu, kenapa kok pakai pampers itu apa hubungannya? Coba kita lihat ya, anak dengan pakai pampers, ketika dia cemas, ketika dia ada di tempat yang baru, ketika dia bertemu dengan teman-teman yang baru, ketika dia mungkin tidak menemukan kebiasaan yang baru seperti yang ada di rumahnya, si anak menjadi cemas. Yang cemas biasanya akan mudah kencing, ya, sehingga dia bisa kencing dada, akhirnya menjadi ngompol. Ketika dia harus ke sekolah, dia tidak bisa menyampaikan, Ustazah mau pipis. Yang terjadi adalah Ustazah pipis, dia sudah pipis duluan, gitu ya. Jadi tidak bisa menahan. Nah, fungsinya pampers kan di sana. Nah, maka dari itu, untuk anak yang ingin Bunda ingin putranya cepat matang, pelan-pelan lepas itu penggunaan diapersnya. Silakan gunakan di waktu-waktu yang sesuai. Misalkan pada saat mau tidur, pada saat bepergian jauh, pada saat sakit, silakan. Tapi untuk normalnya, Bunda jangan gunakan.
Pasti ada pertanyaan. Lu nanti kan nggak enak ngerepotin sama ustazahnya. Nggak apa-apa. Salah satu PR-nya ustazah di sekolah itu adalah bagaimana mengajak anak-anak itu bisa mandiri ke kamar kecil. Nah, itu ya Bunda. Jadi jangan risau. Jadi kalau dia masih susah, Bunda titipkan pakaian dalamnya ke sekolah. Yang berikutnya, nah ini untuk yang di TK, aspeknya lebih banyak lagi ya. Ada keterampilan motorik skill, ada bahasa, kematangan dan kontrol emosi, kemandirian berpikir, keterampilan bersosialisasi, kognitif dan pembelajaran. Itu sebenarnya nanti saya ada yang harus dilakukan apa gitu. Saya hanya ingin ini saya tayangkan supaya para bunda nanti tanya sama saya. Yang motorik skill itu yang gimana sih Bu Ari? Gitu. Yang bahasa itu yang gimana sih supaya anaknya itu bisa itu yang bagaimana gitu ya. Mandiri berpikir itu yang bagaimana? Apa bedanya dengan mandiri sosial? Oh, dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa mandi sendiri. Itu berbeda Bunda. Mandiri berpikir itu lebih kepada kematangan emosi. Anak-anak yang matang secara emosional itu otomatis akan mandiri berpikir. Mandiri berpikir itu harusnya sudah mulai dibentuk pada saat dia di playgroup. Sampai ini akan sangat terlihat manfaatnya. Bunda akan lihat pada saat dia nanti di TKB. Karena apa? Persiapan untuk bisa masuk ke kelas 1, salah satu faktor utamanya adalah mandiri berpikir. Contohnya seperti apa? Anak tidak ragu-ragu. Anak berani berinisiatif. Jadi kalau dia punya pilihan, dia tidak banyak meminta pertimbangan orang lain. Misalkan ini ya, Bunda aku mau mewarna bunganya tak kasih merah. Boleh ya Bunda? Bunda, boleh ya Bunda? Nah, ini berkali-kali dia tanya, kasih apa Ma? Pakai baju ini ya Ma? Aku boleh ini Ma? Itu yang seperti itu Bu Dewi yang pasti banyak masih ada beberapa anak-anak. Ini kenapa? Mungkin satunya adalah faktor dia sering sekali ibu evaluasi. Sering sekali kita ini ya lihat Bunda dulu ya, ini ya lihat lihat Bunda dulu ya. Akhirnya dia sering sekali mendapatkan peringatan yang akhirnya membuat anak kurang kreatif untuk bebas. Nah, kemandirian berpikir inilah nanti yang akan sangat Bunda rasakan kalau dia sudah kelas 1. Jadi kalau dia nanti kelas 1 kan sudah benar-benar pembelajaran di TK. Gitu ya. Nah, anak-anak yang kemandirian berpikirnya itu nanti lambat, nanti akan jadi besar buat para orang tua bagaimana menyiapkannya. Sedikit-sedikit tanya gitu ya. Bunda aku boleh ini, Bunda aku boleh itu gitu ya. Oke, yang berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini 2 perkembangan yang sering sekali saya sampaikan setiap kali PR ya. Ada 2 perkembangan awal yang wajib diperhatikan. Mungkin teman-teman Bu Guru sudah bosan lihat sejak saya yang ini. Ya lanjut lagi. Apa itu 2 perkembangannya? Yaitu perkembangan bicara atau perkembangan berbahasa. Ini akan terganggu pada kalau ini belum maksimal, dia akan terganggu pada perkembangan kognitifnya. Yang berikutnya ada pada perkembangan jalan, dan ini akan terganggu pada perkembangan motorik halus dan skillnya. Batasannya apa sih dikatakan dia itu mempunyai perkembangan terganggu? Kalau anak kemampuan bicaranya di atas umur 2 tahun. Jadi kalau Bunda punya putra-putri atau punya kerabat, dia 1 tahun sebenarnya dari teman-teman speech terapi bicara, itu 1,5 tahun itu belum berbicara, itu sudah lampu merah buat mereka. Nah ini apalagi nanti kalau orang tua melihat sampai 2 tahun, anaknya kok belum berbicara, apalagi sampai belum babbling itu ngoceh ya. Ini akan jadi PR-nya orang tua. Jadi orang tua harus segera mendatangi tumbuh kembang untuk bisa mendeteksikan apakah ini ada gangguan yang harus diperhatikan. Karena apa? Jika kemampuan anak berbicara itu terlambat, dia akan kena pada perkembangan kognitif. Jadi apa? Daya pemahamannya, kecepatan merespon itu menjadi berkurang. Bisa, tapi lama. Bisa, tapi harus diulang-ulang seperti itu ya. Lalu perkembangan berjalan. Jika dia berjalan di usia 10 bulan sampai 12 bulan, maka itu normal. Jika dia berjalan di usia 13 sampai 15 bulan,
itu mungkin perlu bantuan sedikit. Tapi di atas berjalan di atas usia 16 bulan sampai 24 bulan, maka pasti ada perkembangan yang missing nantinya. Ini kaitannya apa? Nanti kecepatan dia dalam melakukan persepsi visual, motorik skill. Jadi apa? Menyontoh, bu gurunya menggambar contohnya. Bu gurunya membuat lingkaran. Nanti anak-anak ayo bikin gitu ya. Dia bisa, tapi kalau bu gurunya di sebelahnya. Tapi kalau dia menyontoh sendiri di papan, dia akan mengalami kesulitan. Yang kelihatan yang itu. Yang kedua, dia akan kesulitan untuk menirukan gerakan-gerakan yang sifatnya spontan, seperti kayak gerak dan lagu, warming up gitu ya. Dia bisa, tapi mungkin belum maksimal. Ya, ada yang kemampuannya dia dalam menulis. Nah, ini baru akan terlihat sekali menyolok pada saat nanti dia ada di TKA akhir. Nah, teman, kenapa? Karena pada saat itu anak sudah harus bisa menggoreskan. Minimal untuk playgroup bisa membuat garis itu berhenti. Nah, jadi kalau Bunda mau ngajarin bikin angka satunya itu tidak bisa. Wah, ini ternyata sama ya. Jadi dia bikin lingkaran itu harus sudah ketemu. Nah, harus sudah ketemu. Ujungnya lingkaran, ketemu sama lingkaran. Mau bentuknya jadi jajaran genjang, mau bentuknya kurva tak beraturan, tidak apa-apa. Tapi ujungnya, sama-sama ujungnya sudah harus ketemu. Itu targetnya nanti dia ada di TKA awal. TKA awal ya Bunda. Nah, ini dua perkembangan yang harus Bunda perhatikan. Oke, yang berikutnya Mas. Yang berikutnya. Nah, ini dampak jika motorik kurang berkembang, gerak refleksi menjadi berkurang, tidak mampu mengatur keseimbangan. Nanti dia satu, dia kalau lari susah ngerem, ya. Jadi kalau lari mau berhenti nabrak-nabrak, ya. Kalau meletakkan sesuatu dia kurang terampil. Misalkan ini ya, mau minum, dia letakkannya bukan di tengah tapi di pinggir. Akhirnya begitu dia berlarinya jatuh, gitu ya. Nanti pada saat TKB dia tidak akan terampil dalam membuka buku. Harusnya buka buku gini. TKA dia harus sudah bisa buka begini. Kalau playgroup dia bukanya kan gini mungkin ya. Tidak apa. Nah nanti kalau sampai dia TKA dia masih buka bukunya begini. Terus ngelipet ya ujungnya. Nah, itu nanti ada ketidakterampilan dia dalam di motorik halusnya. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, ini manfaat sebenarnya yang bisa Bunda dapatkan ketika belajar di rumah itu apa? Ini sebenarnya secara bukan secara teknisnya aja ya. Jadi ini orang tua menjadi lebih dekat dengan anak. Pasti ini ya Bunda ya. Orang tua mulai peka dan terbuka terhadap kebutuhan akan informasi dan teknologi digital karena ini sebuah keharusan bagi para orang tua. Mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita tetap harus melek terhadap kemajuan teknologi digital karena Bunda pasti harus belajar bagaimana mengadopsi informasi-informasi dari teknologi di luar itu untuk diaplikasikan ke anak-anak seperti itu. Nah, ini yang membuat para orang tua juga harus belajar. Mau tidak mau tetap harus. Karena Bunda harus adaptasi dengan situasi ini. Gitu ya. Yang berikutnya, mau tidak mau, orang tua belajar banyak hal apa yang menjadi kebutuhan perkembangan belajar anak. Ini sebenarnya. Karena beberapa kasus, ya khususnya orang tua yang keduanya bekerja, hal ini tidak bisa ditemukan dengan mudah. Tapi dengan situasi seperti ini, kita menemukan manfaatnya. Bunda jadi bisa lebih memperhatikan dari sisi mana yang kiranya anak itu menjadi kurang. Kita pernah punya kasus Little Star beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah masih ingat kasus JJ ya, JJ ya Bunda beliau keduanya sibuk, si anak lebih banyak menyaksikan tayangan-tayangan melalui televisi channel, sehingga perkembangan bahasa yang dialami oleh si anak dia menjadi berbeda dengan anak-anak pada umumnya, Bunda. Dia menggunakan bahasa apa? Mickey Mouse ya waktu awalnya Bu ini ya.
Masya and the Beat, iya. Dia menirukan suaranya, gesturnya, semuanya persis seperti itu. Kenapa? Dia melihat tayangan itu hampir menjadi makanannya dia, gitu ya. Pelan-pelan kita mengarahkan para orang tuanya untuk diganti tayangan itu. Gantilah si Ipin Upin. Nah, dia berubah lagi di TKP itu. Karakternya dia berubah menjadi Ipin Upin. Jadi hampir semua yang dilakukan, mulai dari gestur, gaya bahasanya, itu diikutin sama si anak, gitu ya. Nah, dengan situasi seperti ini, Bunda pasti bisa mendampingi putra putrinya. Tayangan mana yang cocok, yang sesuai dengan anaknya, sehingga tidak menjadi asal tontonan seperti itu ya. Yang berikutnya, orang tua memiliki waktu lebih banyak untuk melakukan kreativitas di semua bidang, memasak, menghibur, belajar, belanja, mengolah emosi keluarga. Nah, ini yang nanti akan kita sharingkan sama-sama pada pagi hari ini ya Bunda ya. Kira-kira bagaimana? Karena ketika saya membuka Facebook saya, gitu ya, membuka Instagram saya, itu isinya banyak teman-teman saya yang pada pamer makanan. Nah, artinya apa? Sebelumnya mereka tidak pernah melakukan hal-hal itu, gitu ya. Akhirnya sekarang banyak sekali teman-teman saya itu yang suka pamer-pamer makanan kreasinya. Jadi yang akhirnya satu sama lain saling teleponan. Rumusnya apa? Resepnya apa? Gitu ya. Oke, berikutnya. Lagi langsung aja yang ini lewati ini. Nah, ini contoh kegiatan yang dilakukan orang tua di rumah. Nah, ini butuh bahasa dan komunikasi. Itu bisa salah satunya ini, anak diajak untuk memahami bahasa verbal. Jadi bahasa verbal, instruksi, perintah, komunikasi dua arah. Jadi kalau Bunda putranya masih sering minta sesuatu itu dengan mukul, ya, mukul atau menarik-narik baju orang tua, itu tolong, itu sebuah sinyal bagi orang tua untuk lebih memperhatikan bagaimana mengajak anak bisa memahami komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Jadi kalau berbicara, Bunda tidak berhadapan, harus berhadapan dengan si anak. Lalu mengajak mereka memahami bahasa nonverbal, ekspresi, intonasi, dan gambar. Ini ekspresi, intonasi, dan gambar itu akan sangat diperlukan pada saat nanti dia benar-benar sekolah formal. Stimulasi ini akan bermanfaat bagi anak yang memiliki perkembangan bahasa yang maksimal. Nah, stimulasinya yang bisa Bunda lakukan, satu, mendongeng minimal 15-20 menit. Nah, saya nggak bisa mendongeng Bu Ari, baca aja. Kalau bundanya nggak bisa mendongeng, karena jadi bunda juga harus lebih kreatif. Artinya gini, kalau bunda mendongeng, itu harus bermain intonasi. Teknik mendongeng itu ada, ya Bu Guru ya. Oke. Kalau kita mau cerita tentang si raja hutannya mengaum, kalau Ibu baca si raja hutan mengaum, anak-anak tertarik? Enggak akan. Berarti kan suara kita harus benar-benar menunjukkan seekor singa itu bagaimana. Nah, terus kalau misalkan si monyet ketakutan, nah kalau ketakutan itu ekspresi ketakutan itu seperti apa? Suara ketakutan itu bagaimana? Nah, ini untuk yang putra-putrinya dimulai dari toddler, playgroup, TKA, harus bisa seperti ini. Karena apa? Untuk yang TKB, PR ini sudah tidak ada lagi. Karena sudah dianggap sudah melalui fase itu, jadi sudah harus pinter. Yang berikutnya lagi, jadi kalau mendongeng, Ibu luangkan waktu, belum Mas, masih belum. Lalu bernyanyi, nah ini Bunda setiap hari luangkan 1 hari 1 lagu, 10-15 menit. Kenapa? Karena ini kebiasaan bernyanyi itu juga dilakukan para guru setiap harinya, gitu ya. Jadi Ibu ajak, kalau lagunya tentang lagi diajak di kebun, lagunya temanya bisa berkebun. Lagu titik hujan atau lagu menanam jagung gitu ya. Bunda harus, waduh nggak hafal Bu Ari, ya memang harus cari itu ya Bunda. Jadi kalau Bunda nggak tahu, syairnya minta kepada Bu Guru. Guru saya lagunya ini, karena yang belum didapat anak-anak pada saat pembelajaran di sekolah itu Bunda stimulasikan dulu di rumah. Lalu bermain drama atau bermain peran. Ini sangat membantu. 15-30 menit, misalkan Bunda aja. Sekarang Mama yang jadi anaknya, kamu yang jadi Mama ya. Bunda di dapur bisa berganti peran seperti itu, gitu ya. Atau kalau mau tidur, ya bermain peran dulu. Lalu bermain mengikuti gerak dan lagu, misalkan tebak-tebakan, gitu ya, tebak gambar, gestur kayak gitu. Itu
Itu salah satu stimulasi yang bisa dilakukan para bunda ketika menstimulasi bahasa dan komunikasi. Berikutnya Mas Faiz. Lalu ada motorik skill atau psikomotor. Ini akan mempengaruhi motorik halus, misalnya untuk kebiasaan dia duduk, posturnya gitu ya. Stimulasinya yang bisa dilakukan untuk motorik kasar bisa dengan lempar tangkap bola, main bubble, gelembung sabun. Itu kayaknya sepele ya, main gelembung sabun itu manfaatnya luar biasa. Anak diajak untuk meniup ya, lalu menangkap gitu ya. Nah, ini bisa menstimulasi di keterampilan di motorik skillnya. Lalu melakukan olahraga bersama yang untuk motorik kasarnya, berjemur, naik turun tangga. Nah, kalau di rumah tidak punya media tangga sebagai sarananya, bisa gunakan meja yang disusun, buku yang disusun dan sebagainya. Ini kegiatannya tidak harus setiap hari Bunda melakukan itu, variatif, gitu ya. Lalu yang berikutnya ada motorik halus, mengambil benda dengan menjepit, menempel dan menggunting, merunce dan bentuk tertentu. Saya punya beberapa contoh latihan menstimulasi motorik kasar dan halus. Nanti saya kopikan di para teman-teman Bu Guru. Nanti teman-teman Bu Guru yang akan share di grup WA supaya mungkin para bunda sekalian bisa mencontoh kegiatan apa. Itu bisa diulang lagi di minggu berikutnya seperti itu. Ada motorik halusnya itu ada 24 kegiatan. Misalkan membuat seperti apa. Nah, nanti bunda bisa contoh, itu bisa diulang kegiatan itu. Oke? Nanti yang berikutnya. Nah, ini sosial emosional. Perkembangan sosial emosional pada anak merupakan konteks emosi dan kemampuan anak dalam merespon lingkungan sekitarnya sesuai dengan tahapan usianya. Stimulasinya apa? Bermain peran profesi dengan anggota keluarga. Bunda harus menciptakan ini, tidak usah setiap hari. Nanti salah satu tipsnya di slide saya yang berikutnya, itu adalah salah satunya membuat jadwal mingguan. Nah, Bunda bisa. Jadi tidak setiap hari mereka anak-anak itu bermain dan belajar bebas. Artinya ada pengarahan, selain mungkin dari sekolah sudah ada. Gitu ya. Nanti kan sekolah tidak sepanjang waktu Bunda ya, pasti kan ada jedahnya. Nah, pada saat jeda itu Bunda selipkan, entah itu di sore harinya, entah itu di malam harinya, permainan-permainan atau katakanlah kegiatan yang menstimulasi aspek-aspek psikologi tadi, Bunda bisa lakukan. Salah satunya bisa bermain peran profesi, misalkan tentang rumah sakit. Nah, pakaikan dia kostum-kostum sederhana yang menampilkan profesi-profesi tertentu. Gitu, lalu menunda beberapa saat atau waktu untuk sesuatu yang diinginkan anak. Karena seperti ini, Bunda harus benar-benar rajin tarik ulur. Jadi kalau anak-anak minta sesuatu, harus pandai-pandai bagaimana mengatur, menunda keinginan mereka itu meskipun hanya tunda dalam hitungan menit. Jadi kalau dia mau minta mainan, tunggu ya sampai jam yang besar itu di angka sekian, sampai nanti misalkan mendengar suara setelah selesai suara azan atau apa. Yang penting semua keinginannya mereka itu harus diatur. Supaya apa? Dia belajar mengendalikan keinginannya, mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya. Jadi semua yang diminta tidak langsung diberikan. Kalau yang diminta nilainya itu cukup tinggi, berarti nundanya cukup panjang. Lalu menonton sebuah film anak-anak dengan tema beragam, lalu diskusikan, minimal tanyakan apa yang sedang dilakukan oleh para pemerannya. Nah, ini mungkin yang jarang sekali dilakukan oleh para orang tua, ya, karena sekarang mungkin waktu kita bisa lebih banyak, interaksi kita dengan anak-anak jauh lebih banyak. Ketika menonton sebuah tayangan, ya tidak harus setiap tontonan film yang di TV itu harus dilakukan. Pilih salah satu saja. Misalkan nanti sebelum sholat duhur atau setelah sholat duhur kita nonton video ini ya. Nah, itu ceritanya tentang apa? Bunda harus pandai menggali itu. Tadi judulnya apa sih? Tadi yang main siapa? Tadi ceritanya tentang apa? Gitu. Terus ngapain? Nah, ini memancing anak untuk bisa memahami tentang apa yang barusan dia tonton. Intinya apa? Supaya ketika dia nanti berinteraksi dengan orang lain, dia paham maksud orang lain itu berkomunikasi. Ya, jangan sampai saya punya ponakan ini ya, tetangga saya ada yang baru gitu ya.
Terus dia bilang gini, aku nggak mau main sama dia. Kenapa? Dia tuh nggak ngerti kalau diajak ngomong, Bude. Ponakan saya kelas 1 SD. Kalau diajak ngomong nggak ngerti. Jadi teman-teman itu malas sepedaan sama dia. Nah, ini yang jangan sampai saya bilang, lo kasihan nanti dia nggak ada temennya. Ya biar aja, dia diajak ngomong nggak ngerti. Diajak ke sana dia diem. Diajak ke sini dia nggak tahu. Nah, ini yang kadang-kadang bahasa ketika dia harus berinteraksi dengan orang lain itu sangat dibutuhkan pemahaman bagaimana memahami komunikasi. Karena apa? Nanti jadi orang tua itu ya. Jadi kalau anaknya nggak diajak main sama kita nggak apa-apa. Tapi kalau nggak diajak main sama temennya, sakitnya tuh di sini. Ya. Jadi paling sakit kalau anak kita itu nggak dibolong. Karena nanti semakin dia besar, kebutuhan teman bermain menjadi kebutuhan utama buat mereka. Mereka akan lebih memilih main sama temannya daripada pergi sama orang tuanya. Jadi kalau Bunda mau ikut Bunda atau mau main, dia pasti lebih milih main. Itu mulai terjadi pada saat nanti dia usia sekitar 5 tahun. Nah, kalau keterampilan sosial ini tidak kita latih mulai dari sekarang, dia akan tersisihkan. Jadi Bunda, lalu yang berikutnya ajak dialog atau berkomunikasi dengan anggota keluarga lain, misalkan sepupu dan tante dengan menggunakan media daring. Jadi bisa dengan video call, biasakan itu. Karena apa? Ini akan menjadi makanan kita sehari-hari ketika kita berkomunikasi dengan jarak distancing tadi. Supaya dia tidak aneh kayak kemarin Ibu. Saya ada tes online, observasi online. Saya melakukan observasi online untuk level TK. Nah, pada saat saya tampil di WA itu video call dengan WA, itu anaknya langsung takut. Mukanya betul menakutkan. Padahal di belakangnya itu sudah dipangku sama papanya atau mamanya. Terus saya bilang gini, oke, kalau gitu kameranya tidak lihat Bu Ari ya, kameranya saya alihkan. Saya lihatkan ke media yang lain. Jadi stimulasinya misalkan gini, saya mau menampilkan gambar, saya tanya, ini gambar apa gitu ya. Itu tidak lihat di muka saya begini, ini gambar apa? Enggak, itu gini, kameranya ada begini. Ini gambar apa? Mereka baru mau jawab. Nah, sebenarnya mereka ini kan kebiasaan ketika bundanya bilang, oh dia masih takut, enggak apa-apa. Nah, ini karena apa? Masalah kebiasaan. Anak belum terbiasa ketika berhadapan atau berkomunikasi dengan orang lain, orangnya itu dengan menggunakan media. Nah, ini mungkin bisa digunakan ketika latihan dengan anggota keluarga yang lain. Seperti itu. Termasuk mungkin temannya, pakai tetangganya, gitu. Mungkin kalau sama ayahnya sudah sering, nggak takut. Tapi sama tetangganya, sama bu guru pernah nggak menemukan kesulitan video call sama anaknya lari gitu. Kalau lari tidak buat itu. Alhamdulillah enggak sampai seperti itu. Cuman ya kalau video call itu kan anak-anak justru aktif Bu Ari, ingin ngobrol sama bu gurunya, jadi rame. Oke, gitu ya, sudah mulai terbiasa ini ya. Belum tahu kalau ini anak baru, siswa baru belum. Oh, yang baru belum, ya. yang lama Iya. gitu ya. Merindukan. Yang berikutnya Mas. Nah, ini perkembangan tentang kognitif melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori, daya ingat. Ini memang lebih pada kemampuan kecakapannya ya. Ini memang ada latihan-latihan pembelajaran yang harus disiapkan. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin belajar tentang ini, mengalir aja itu sebenarnya bisa, gitu ya. Contohnya coba ada, saya bawa slide-nya enggak ya? Ada ya, coba di bawah ini. Kayaknya. Nah, oh nanti aja deh. Oh, enggak bawa ya. Oke. Jadi kayak gini Bunda, misalkan untuk playgroup latihan menanyakan ini gambar apa, ini untuk apa. Kalau misalkan ini kita belajar tentang media kursi. Kursi itu kalau kita tunjukkan anak tubular tanya ini apa, gitu ya, itu tubular. Kalau sudah untuk anak playgroup itu lalu beranjak lagi. Misalkan gambar kursi, ini kursi. Kursi untuk apa? Gitu ya. Nah, nanti untuk TKA pertanyaannya dirubah. Kalau duduk di mana? Seperti itu. Terus kalau nanti TKB, kursi digunakan untuk apa saja? Seperti itu.
Artinya pertanyaan kita itu bisa beragam, gitu, ya. Nah, untuk yang media tentang pembelajaran kognitif, saya juga punya runtutannya. Nanti bisa teman-teman bagi di WA, di grup WA, stimulasi seperti apa yang karena ada cukup banyak ya Bunda. Nanti waktunya jadi kurang panjang gitu ya. Nanti mungkin bisa di-sharingkan sama teman-teman Bu Guru, kira-kira yang bisa dilakukan apa oleh Bunda untuk yang kognitif ini. Yang berikutnya, kreativitas, stimulasi yang bisa dilakukan. Nah ini, mengunjungi tempat-tempat itu akan menambah informasi baru bagi anak-anak. Karena kondisi pandemi, kegiatan mengunjungi tempat ini bisa diganti dengan surfing di internet tentang tempat. Jadi seperti museum, pasar tradisional. Jadi Bunda bisa menunjukkan pasar itu seperti apa sih, konsepnya pasar itu seperti apa, gitu ya. Jual belinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Itu video-video tentang seperti itu bisa Bunda tunjukkan untuk dia. Nah, di situ nanti salah satunya adalah menstimulasi di kemampuan sosial emosional mereka, gitu ya. Dia respon enggak terhadap apa yang ditampilkan oleh orang tuanya, seperti itu. Nah, untuk yang hal seperti kayak planetarium, terus museum, seperti itu bisa Bunda lakukan. Nah, yang berikutnya, ini dukungan psikososial anak untuk penting sekali. Artinya kreativitas orang tua dalam berinteraksi juga dipengaruhi oleh mental anak-anak untuk tetap ceria, mau bergaul dengan orang sekitarnya, menggunakan kata-kata positif. Karena ketika saya baca di salah satu media, dengan keberadaan pandemi ini, ada beberapa karakter ataupun hal-hal psikologis negatif yang muncul. Jadi orang tua lebih sensitif, lebih mudah marah, sehingga terhadap penanganan terhadap si anak menjadi sering sekali tidak stabil. Nah, hal ini sangat membahayakan tentunya ya. Ya pastinya ada dampaknya luar biasa. Cuma harus ada satu yang para Bunda yakini bahwa ini tidak dialami oleh para warga Indonesia, tapi hampir seluruh dunia mengalami hal ini. Jadi sangat kita pahami sekali ya. Mungkin ada beberapa kasus seperti kondisi perekonomian yang akhirnya membuat emosi para orang tua tidak stabil. Sehingga ketika penanganan terhadap anak itu juga berdampak. Padahal kebutuhan anak-anak itu dia nggak ngerti. Kenapa kok ada pandemi? Kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok bisa harus tidak sekolah? Kenapa kok bisa berdampak seperti ini? Mereka kurang paham untuk menghadapi hal tersebut. Nah, kadang-kadang inilah yang nanti para orang tua harus hadapi, bagaimana mengelola emosi kita itu ya. Hal ini demi menyelamatkan anak-anak dari dampak psikologis seperti sedih, bingung, perubahan perilaku. Mungkin sebagian keluarga dampak tidak terlalu terasa, gitu ya. Kalau saya baca semalam, gitu ya. Bagaimana mungkin kalau teman-teman yang ada di Little Star, para wali murid di Little Star khususnya masih mampu bisa menstimulasi putra-putrinya dengan sangat layak dan sangat baik. Sekarang saya baca yang ada di Irian, ada di Timur, itu semuanya hampir merasa pelajaran seperti ini sangat mengalami kesulitan. Mereka tidak punya media untuk sarana untuk melakukan pembelajarannya. Bu gurunya juga mengalami kesulitan bagaimana. Belum lagi orang tua yang kesulitan untuk beradaptasi dengan menggunakan media. Mereka mungkin punya gadget, tapi tidak punya kuota. Mungkin mereka punya gadget tapi yang sangat sederhana, tidak bisa digunakan untuk menggunakan pembelajaran seperti ini. Nah, ini justru akan betapa besarnya tekanan yang dialami oleh para orang tua. Yang berikutnya, Mas Fai. Masih ada waktu ya saya? Oh masih ya. Sampai jam 10.15. 10.15. Berarti 5 menit lagi saya harus ambilkan slide-nya. Nanti setelah itu saya ingin para bunda sekalian ada yang mau ditanyakan. Karena tadi sengaja ada yang tidak saya sampaikan nih. Biar tanya. Gitu ya. Ini orang tua dalam bersikap di masa pandemi harus seperti apa? Tenang dan proaktif, Bunda. Iya. Sering-sering aja di dapur. Gitu ya.
Nanti bisa membuat Bunda jadi lebih tenang. Lalu tetap karena apa? Ketika kita seperti ini pasti ya pendekatan kita hanya satu, hanya pada Allah gitu ya. Paling tidak kalau dengan Bunda merasa gelisah terus, cemas terus, lingkungannya juga akan merasakan hal itu. Gitu. Nanti kita diajak ngomong gampang mudah sekali tersulut, gitu ya. Jadi sensitif, ya. Lalu proaktif di sini rajin-rajin mencari informasi, tapi tidak mudah sekali termakan oleh provokasi, ya. Karena kalau saya baca di grup-grup ini ya, saya punya puluhan grup ini Bunda. Ada grup teman SD, SMP, SMA, kuliah, nah teman-teman yang lain. Itu semua kalau pagi saya baca, malam kalau saya baca, ada yang ngirimin broadcast yang isinya macam-macam. Nah ini kalau memang dirasa tidak terlalu penting, Bunda harus segera delete. Karena kita bisa termakan oleh informasi-informasi yang kurang produktif, yang akhirnya bisa memancing imun kita. Ya, yang berikutnya tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Lakukan seperti biasa. Jangan terlalu cemas. Tetap pada protokol kesehatan, tapi tetap lakukan dengan seperti biasanya. Nanti kalau kita terlalu was-was, itu malah menjadi mudah curiga. Ya, biarkan anak merasakan emosinya, ajak diskusi setelahnya. Mungkin Bunda merasakan yang awal-awal semakin kesini putranya pasti semakin mudah marah ya. Ya, mungkin yang awal-awal nggak serasa senang aja karena sekolah liburnya panjang, karena sesuatu yang berlebihan kadang memang menimbulkan efek gitu ya. Nah ini mereka sudah mulai jenuh ini, mereka sudah ada di titik kejenuhan ketika harus ada di rumah. Saya paham ketika Bunda mengalami kesulitan menemukan yang berat, apalagi para bundanya juga harus bekerja, para ayah bekerja gitu ya. Nah, ini anak-anak butuh situasi yang fresh, butuh situasi yang harus berinteraksi. Kebutuhan anak-anak dengan usia seperti ini, mereka ada di level PAUD ini, mereka ada berinteraksi dengan orang lain. Berikan waktu itu Bunda, misalkan nih kalau pagi ya, biarkan dia kalau sore atau pagi biarkan dia bermain dengan anak-anak yang lain. Bunda jangan terlalu takut nanti kamu kena virus dan sebagainya. Insya Allah Bismillah. Nah nanti kalau habis main langsung lepas semua bajunya. Gitu ya Bunda. Kalau punya disinfektan sendiri yang disemprot dengan menggunakan racian sendiri, nah itu jauh lebih mudah. Tapi kalau semua dia mau main, Bunda takut-takutin. Dia mau lama-lama nanti anaknya stres ya. Nah nanti kalau anaknya stres, yang terjadi apa? Mudah sakit, ya, mudah marah, ya, mudah ngambek, terus mudah emosi. Dia akhirnya jadi kalau di yang dulunya mungkin nggak berani jadi lebih berani. Yang dulunya kalau marah nggak pakai banting-banting, jadi suka banting-banting. Yang dulunya kalau marah tidak tengkurap di tempat tidur, suka tengkurap, coret-coret dan sebagainya. Ini yang akhirnya menimbulkan perilaku baru pada anak-anak. Ya, yang berikutnya siapkan rutinitas anak. Nah, ini Bunda harus coba kita bikin 1 minggu itu kegiatannya apa. Di antara selang waktu dia main bebas, itu ada waktu agenda apa yang bisa Bunda lakukan menjadi kebiasaan baru. Nah, misalkan bersepeda bersama, kalau sepedanya hanya 2 ya gantian. Minggu ini sama ayah, minggu besoknya lagi sama Bunda, gitu ya. Tidak harus, waduh, harus beli sepeda 5 ini anggota keluarga saya 5, gitu ya. Itu bisa bagaimana saja mensiasatinya. Lalu perluas akses pengetahuan parenting selama pandemi. Bunda bisa menemukan banyak parenting free yang menggunakan daring. Itu banyak sekali. Saya lihat masuk ya di grup-grup seperti kayak gini. Saya punya 5-6 grup di Facebook itu tentang perkembangan anak-anak. Ada grupnya tentang ayah, grupnya Ayah Edi juga saya punya, grupnya Eli Risman saya juga punya, gitu ya. Itu di situ mereka sering sekali mengadakan parenting online. Nah, itu Bunda bisa dengarkan. Kan harus selalu tampil muka kita ya, bisa mungkin Bunda sambil cuci, sambil mendengarkan parenting gitu. Ini akan menambah informasi ya, paling tidak meskipun kita sudah pernah tahu, sudah pernah melakukan, paling tidak dengan sering diingatkan, sering mendengarkan, itu bisa menjadi wacana baru buat kita para orang tua. Yang berikutnya.
kreativitas orang tua. Nah ini, satu, rajin mencari informasi di media elektronik Bunda maupun di media sosial. Jadi kalau Bunda yang awalnya kemarin tuh cari-cari baju diskon, nah sekarang kan nggak mungkin ya mau pakai baju diskon, mau pergi kemana juga ya Bunda. Jadi sekarang cari informasinya tentang bagaimana mengajari anak belajar di rumah, itu banyak sekali informasinya. Kemarin semalam saya klik aja di Google itu bagaimana belajar di rumah, itu infonya banyak sekali, luar biasa. Jadi mungkin di antara waktu jeda Bunda ketika mungkin bisa rehat gitu ya, atau sedang melakukan aktivitas yang sifatnya harus antri panjang, ada waktu Bunda bisa tentang hal-hal itu. Lalu membuat jadwal mingguan atau per 2 mingguan bersama-sama. Nah, ini fungsinya apa? Kita bisa tahu keinginan anak-anak itu apa. Di antara waktu itu, misalkan Bunda bikin waktu mingguan. Senin itu kita ngapain ya? Misalkan kita bikin donat. Gitu. Nanti ya jangan Selasanya lalu bikin pastel. Rabunya bikin jangan. Nanti mungkin Bunda atur lagi di minggu berikutnya, gitu ya. Selasanya apa kalau sudah melakukan itu? Mungkin misalkan kita bisa bermain di main layang-layang. Yang tidak pernah mungkin bisa dilakukan jarang sekali, itu bisa dilakukan. Lalu yang berikutnya, banyak melakukan dan menciptakan eksperimen bersama, baik di dapur, outdoor, indoor, maupun metode pembelajaran. Nah, dengan Bunda rajin tadi di awal mengikuti media sosial, hal-hal itu bisa langsung diaplikasikan dalam bentuk melakukan eksperimen-eksperimen itu. Lalu yang berikutnya, sharing networking, masuk dalam komunitas parenting ataupun berbagi bersama dengan teman-teman sesama sebaya, bertukar tips. Ini kemarin saya lakukan. Saya 4 hari yang lalu, saya itu setelah hampir 3 bulan saya tidak berinteraksi langsung dengan teman-teman saya. Kemarin kebetulan ada salah satu teman itu yang barusan punya baby. Gitu ya. Terus ya saya yang barusan punya baby, Bu. Masya Allah, luar biasa. Rezeki, Bu. Iya, padahal 3 teman saya sudah jadi nenek. Gitu ya. Ini teman saya barusan melahirkan. Gitu ya, barusan melahirkan. Itu kemarin kita itu sharing. Banyak yang saya melihat saya. Tapi tetap yang jadi sumbernya saya tetap yang suruh ngomong. Jadi mereka isinya cerita curhat. Artinya gini, mama satunya dia cerita, anakku tak kasih begini itu dia mau. Nah, mama satunya belum pernah melakukan yang hal itu. Dicontohlah hal itu. Coba kamu lakukan, Mbak, pakai ini. Itu dicontoh. Yang satunya lagi cerita. Nah, mungkin dengan kita sering melakukan sharing networking seperti ini bisa membantu para bunda. Kenapa? Karena salah satu rahasia perempuan itu adalah kemampuan berbahasa yang sebanyak 20.000 kata per hari. Nah, kalau para bunda itu yang 20.000 kata per hari itu tidak disalurkan dengan banyak ngomong, bunda akan mengalami stres. Bunda akan mengalami susah tidur. Jadi nanti pasti tidurnya gelisah. Nah, supaya tidurnya juga tenang, kemampuan berbahasa bunda itu harus banyak disalurkan. Kenapa? Sering bertemu. Ya, kalau tidak memungkinkan bertemu dengan langsung, gunakan virtual. Gitu ya. Penting ngomong. Nah, kalau nanti perempuan itu ngomongnya kurang, nah ini dekat sekali dengan stres itu. Seperti itu ya. Lalu yang berikutnya, ikuti kelas-kelas parenting online yang tak berbayar ataupun berbayar dengan biaya yang sangat ringan, gitu ya. Dulu tidak pernah terpikirkan buat saya ketika pengen belajar fotografi. Nah, moto-moto yang bagus itu gimana sih? Ternyata waktu saya lihat di IG itu wah luar biasa. Hanya dengan bermodalkan HP itu banyak sekali kursus-kursus online yang dibuka. Artinya gini Bunda, peluang itu semua orang melihat. Di situasi apapun orang akan melihat itu sebagai peluang. Kalau sekarang mau jadi fotografer tidak harus punya kamera yang luar biasa hebat seperti dari Triadi gitu ya. Pakai HP bisa menghasilkan foto yang luar biasa. Dan ini ditangkap oleh para yang lainnya. Gitu. Sehingga ini menjadi ladang bisnis untuk yang lain. Nah ini sama, Bunda harus banyak mengikuti kelas seperti itu. Kayaknya saya harus dapat tekanan waktu. Waktu. Iya. Jadi waktu saya untuk menyampaikan ke Bunda sekalian terbatas. Kayaknya hanya tinggal berapa slide ya? 2 ya? Oke. Nanti saya punya 1 slide tentang bagaimana orang tua itu mengendalikan keinginan makan snack mereka
memberikan perilaku yang terbaru atau katakanlah karakter. Nanti ya Bunda, kita tunggu jeda dulu setelah Bu Dewi memberikan termin tanya jawab. Oke. Lanjut yang boleh, bisa silakan. Terima kasih Ayah Bunda yang masih istiqomah di depan Zoom. Semoga tadi masukan dari Bu Ari tentang stimulasi ke anak, kemudian bagaimana orang tua bersikap di masa pandemi, dan tips kreativitas orang tua sedikit banyak insya Allah bisa membantu Ayah dan Bunda untuk mengatasi mungkin kebosanan ataupun mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami di masa pandemi ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab Bu Ari. Sebenarnya ini mau online secara langsung, tapi ini sudah ada wali murid yang melalui chat. Dan ini ada 3 teratas yang sudah masuk ke kolom chat. Dan inti pertanyaannya sama, jadi kami ambil dari masing-masing jenjang. Ada toddler itu Mas Rafa dan Mas Jenar ya ini Bu. Oh, oke. Mas Jenar dari kelompok bermain dan Mas Rafa dari toddler. Inti pertanyaannya adalah Bu Ari seperti ini. Kegiatan yang cocok untuk usia toddler dan KB karena mereka lebih tertarik dengan gadget. Nah, dan kadang kalau ada tugas mewarnai, mereka pilih gadgetnya daripada mewarnainya. Nah, itu gimana? Oke, saya jawab langsung atau nanti? Nanti Bu Ari. Oh, nanti ya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, ini dari Mas Arya Bima kelompok bermain. Ini pertanyaan dari Bundanya adalah belum bisa lepas jod Bu Ari. Belum bisa lepas jod dan apa dampaknya pada perkembangan. Tadi sebenarnya ada ya, sedikit banyak ada ya. Nanti bisa diulang lagi ya Bu Ari. Kemudian dari Mas Haidar, ini calon siswa TKA, dan Mas Danta ya Bu. Oke, dari Mas Danta TKA, ini pertanyaannya adalah memaksimalkan pelajaran daring atau online di tengah pandemi itu bagaimana memaksimalkannya? Kemudian edukasi ke anaknya bagaimana? Sampun Bu Ari, monggo. Yang pertama tentang kegiatan yang cocok dan menarik anak supaya tidak usia toddler ya. Ya, toddler dan KB. Oke. Lebih tertarik dengan mewarnai daripada gadget. Ya, lebih tertarik mewarnai dan susah untuk diajak keluar. Oke, gini Bunda. Usia toddler dan playgroup itu sebenarnya sampai TKA itu anak lagi pengembangan di fase perkembangan motoriknya, motorik skill. Jadi mereka lebih suka ke motorik kasar, bukan ke motorik halus. Mewarna itu adalah motorik halus. Kalau kemudian kebiasaan itu Bunda berikan dengan bobot yang cukup banyak, gitu ya, dan hampir tiap hari kita ngasihnya mewarna, kita beli buku mewarna 1 set, gitu ya. Berarti setiap hari mewarna, ya pasti merasa bosan. Padahal karena apa? Kebutuhannya bergerak, kebutuhannya gerak. Kalau kemudian yang harus digerakkan itu dibatasi, dia pasti akan mudah marah. Gitu ya. Artinya apa? Nah, biasanya untuk anak-anak umur 2 tahun itu sampai nanti sekitar usia 5,5 itu lagi aktif-aktifnya. Kalau orang Jawa bilang mulai pentilatan. Ya, itu sebenarnya mereka memang lagi mengembangkan fase perkembangan motorik skill-nya. Nah, disitulah sebenarnya Bunda harus banyak memberikan porsi kegiatan yang bersifat bergerak. Ada mungkin sebagian beberapa anak-anak suka dengan kegiatan mewarna, tapi itu kecil porsinya, sedikit, gitu ya, mewarna. Kalau porsi mewarnai, Bunda berikan 1 minggu 3-4 kali, oke. Tapi misalkan, tapi yang bergeraknya, nah itu harus ada. Kalau nanti bergerak itu tidak Bunda stimulasikan, maka itu nanti akan menjadi distorsi di rumah. Yang terjadi apa? Remote control pasti hancur. Ya Bunda ya, nanti kipas angin lepas semua, kursi protol semua. Itu karena apa? Dia kreatif, kreatifnya harus ditampung. Kalau nanti kemampuan aktifnya dia itu tidak ditampung, yang terjadi yaitu tadi anak-anak menjadi distorsi.
gitu ya. Jadi porsi mainnya, bergeraknya harus lebih besar. Nah, kalau misalkan itu terbatas, ya Bunda menyiasatinya gimana? Harus mau yang tadi saya bilang, mau nggak mau, suka nggak suka, ada dalam satu hari itu Bunda melakukan aktivitas bergerak bersama. Ya kalau tidak bisa bersama-sama dengan keluarga, bergantian lah, gitu ya. Misalkan apa? Ajak jalan-jalan pagi yang murah, meriah, dan bisa dilakukan. Yang penting bergerak, gitu ya. Jalan-jalan pagi sambil bawa bola. Nanti di tengah jalan yang kiranya tidak terlalu banyak orang, misalkan main bola-bola itu dilempar-lempar. Kalau perlu dia ajak stimulasi dengan misalkan ada di lapangan manjat-manjat, naik-naik tebing. Itu sangat tebing yang saya maksudkan itu bukan yang tebing yang itu ya, asal-asal tanjakan, mereka diajak seperti itu. Nah, kalau tidak nanti kebutuhan mereka itu akan menjadi sangat berkurang. Kalau saya lihat kita bisa kok di daerah sini banyak sekali sarana untuk menstimulasi outdoor mereka ya. Bunda bisa ajak ke food junction. Nah, sebelum makan ya Bunda ya, supaya aman, nggak minta-minta pagi aja. Yang murah ke kebun bibit. Nah, yang murah ke kebun bibit. Nah, itu bisa nanti di sana ada sarana fasilitas outdoornya itu cukup. Paling tidak Bunda stimulasikan ada di outdoor itu 1 minggu 3 sampai 5 kali. Kalau ini lebih tertariknya, kalau tadi motorik kasar lebih tertarik dibanding motorik halus nih Bu Ari. Ya. Kalau ini dia lebih tertarik sama gadgetnya Bu Ari. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jangan sampai itu menjadi bumerang buat Bunda, karena diawali dengan rasa kasihan. Jadi tetap Bunda di rumah harus mendisiplinkan. Gadget itu boleh disentuh, itu waktu kapan. Ketika orang tua harus selalu memegang gadget, jelaskan itu. Tujuannya sedang apa? Jika ternyata pekerjaan Bunda dan Ayah itu banyak menggunakan gadget sebagai media, itu harus disampaikan ke anak. Dan ketika anak melakukan aksi marah, kita harus konsisten. Kalau kita sudah bilang tidak, ya Bunda tetap harus konsisten tidak, gitu ya. Kalau dia marah merusak, pasti akan ada konsekuensi yang harus dia terima. Misalkan tidak boleh bermain, tidak boleh nonton TV. Ini hanya semua tergantung pada kekuatan orang tua untuk mengendalikan itu. Karena kunci utama mendisiplinkan adalah kekuatan untuk patuh sendiri terhadap keinginan anak. Jadi kalau Bunda tidak mengatur dari sekarang penggunaan gadget, sebenarnya untuk usia playgroup dan toddler penggunaan gadget itu harus dibatasi. Kalau untuk TKA sama TKB minimal maksimal 1 hari itu 2 jam. 1 hari 2 jam. Jadi kalau lebih dari itu anak-anak nanti jadi adiktif. Yang terjadi apa? Itu tadi dia tidak mau melakukan kegiatan di luar selain bermain dengan gadgetnya. Padahal dampak negatif gadget itu luar biasa banyak sekali. Meskipun manfaatnya juga ada, tapi dampak negatifnya untuk anak-anak usia balita itu lebih besar, Ibu. Gitu ya. Yang berikutnya Bu Dewi. Yang berikutnya dampak perkembangan pada anak-anak yang belum bisa lepas dot. Belum bisa lepas dot. Dot itu salah satu yang mengangkat kecemasan mereka. Gitu ya. Kenapa anak dot itu kan sebagai pengganti ASI, gitu ya, medianya. Nah, kalau kemudian dia sampai besar, padahal ASI itu berhenti di usia berapa Bunda? 2 tahun. Ya, artinya apa? Pengganti dotnya sama. Kalau kemudian dot itu masih digunakan, maka itu akan menjadi sarana pengalihan kecemasan. Jadi kalau anak-anak yang semakin lama penggunaan dotnya, itu secara psikologis, secara emosional akan berdampak di kematangan emosinya. Satu. Yang kedua, di kemampuan vokalnya, berbahasa. Itu akan mengalami kesulitan ketika dia masih ngedot terus, gitu ya. Memang tidak semua yang ngedot pasti seperti itu, gitu ya. Yang berikutnya nanti dia akan menjadi kurang matang. Jadi kalau Bunda ingin mengganti dot, coba pelan-pelan. Kakak sudah besar, berarti dotnya digunakan kalau waktu mau tidur, gitu ya. Itu nanti akan berdampak sekali Bunda ya. Dotnya diganti aja pakai yang jelas. Susah Bu Ari, tergantung dari kemauan orang tua. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Saya pernah punya klien sampai kelas 5 SD itu netek sama orang tuanya. Kelas 5 Ibu ngempeng. Dan terjadi apa? Itu secara psikologis bukan anaknya yang punya problem, tapi ibunya yang punya problem. Kenapa kok sampai besar dia masih ngempeng sama orang tuanya? Gitu ya. Ngempeng itu ada unsur negatifnya. Kalau dia mengempeng menggunakan media anggota tubuh orang lain. Jadi kayak misalkan dia tidak bisa tidur kalau tidak pegang rambut ibunya,
Nggak bisa tidur kalau tidak pegang telinga mamanya. Nggak bisa tidur kalau nggak pegang-pegang anggota tubuh mamanya. Ini pasti ada kaitannya antara dua orang itu, antara si anak dan si ibu. Berarti intinya si ibu juga punya problem secara psikologis. Kenapa kok membiarkan dia anaknya menstimulasi, mengeksplorasi anggota tubuhnya? Nah, beberapa kasus saya sering menemukan itu pasti ada. Jadi kalau Bunda mulai sekarang coba pelan-pelan kurangi penggunaan dot pada anak-anak. Bukan langsung diputus. Kalau langsung diputus nanti anaknya kaget, stres nanti gitu ya. Kurangi pelan-pelan. Kalau yang biasanya usahakan kalau sudah TKB sudah benar-benar tidak menggunakan dot lagi. Jadi pada saat dia sudah mau naik TKB, dotnya sudah tidak lagi ada. Ya Bunda, paling tidak dia mau ngedot itu masih tubular, TKB, masih menggunakan dot, gunakan hanya di malam hari. Yang berikutnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana memaksimalkan pelajaran daring atau online di tengah pandemi dan edukasi ke anaknya bagaimana? Oke, yang tadi saya bilang bagaimana mengoptimalkan pembelajaran daring. Kalau yang dari Bu Guru kan pastinya ada, Bunda tinggal mengikuti yang menjadi ketentuan yang sudah diberikan oleh sekolah. Sisa waktu yang pembelajaran itu memang dibutuhkan kreativitas yang tadi sudah saya jelaskan. Memang ada waktu di mana Bunda harus disiplin dalam mengajak mereka itu, karena Bunda sekarang menjadi guru pengganti utama, bukan pengganti ya, malah menjadi guru utama pembelajaran selain gurunya sendiri gitu ya, karena yang jadi orang tua yang punya sekarang. Nah ini di awal supaya yang tadi saya bilang rasa kasihan itu tidak berkembang menjadi adiktif, yang akhirnya menjadi karakter baru buat anak-anak, Bunda tetap harus mendisiplinkan. Gunakan jam belajar, misalkan Bunda tetapkan dia mau belajar jam berapa. Mau belajar, mau loh ya Bunda, bukan Bunda paksakan kita, tapi kamu mau belajar jam berapa? Kamu, dianya yang mau belajar jam berapa? Dan ini Bunda tetapkan. Setiap misalkan 2-3 kali anak itu mau, berikan penguat atau reinforcement. Berikan dia misalkan gini, 3 kali dia belajar sesuai dengan keinginannya dia. Misalkan, aku mau belajar sebelum tidur, misalkan ya. Ikutin Bunda kemauannya. Nanti setelah 3 hari, 3 kali atau 4 kali dia belajar sesuai dengan keinginannya, beri penguat. Beri penguatnya, berikan kasih surprise. Surprise-nya apa? Kalau Bunda punya cukup dana, berikan yang sifatnya edukatif. Jadi jangan pernah memberikan stimulasi atau motivasi yang sifatnya hedonisme, ya, supaya nanti mereka tidak menjadi ketergantungan terhadap perilakunya sendiri, mintanya yang lebih, gitu ya. Kalau misalkan Bunda ingat, oh kapan hari dia kok minta pensil ya, Bunda kasihkan. Kakak sudah pinter, 3 hari ini kakak belajarnya sudah sesuai tadi yang kemarin diminta. Ngasih. Supaya apa? Orang kalau dipuji, apalagi diberi penguat, dia akan melakukan pengulangan. Oke, itu tuh. Itu sudah ada 3 pertanyaan tadi Bu Ari, ya. Tapi waktunya masih ada nih Bu Ari. Oke, silakan. Ya, boleh lagi ya dibuka boleh, pertanyaan. Bu Ari mau minum dulu? Iya, ya. Ini sudah ada di sini Bu Ari. Pertanyaannya dari Mas Revin TKA, Mas Abizar TKA, dan Mbak Donita kelompok bermain. Ini anaknya aktif, kemudian tidak fokus, terus suka ngeyel, manja dengan orang tua, cepat bosan. Nah, solusi dari kesemuanya itu apa Bu Ari? Oke, manja, cepat bosan. Dia masih toddler. Ada yang TKA juga? TKA, manja. Saya juga masih manja dulu waktu ada orang tua saya, gitu ya. Sebenarnya manja itu adalah perilaku normal yang dimiliki oleh semua. Kalau kemudian anak-anak itu manja, saya rasa wajar. Hanya pada situasi seperti apa perilaku itu masih bertahan, gitu ya. Jika pada kondisi tertentu, malah justru nanti ibu akan merasa gelisah kalau anak-anak sudah nggak bisa manja lagi. Nanti mereka nggak manja itu nanti ada fasenya, gitu ya. Jangan khawatir.
sebenarnya kalau yang tadi saya dengarkan itu lebih ke pola asuh. Memang beberapa pola asuh, situasi tertentu, anak dengan kondisi tertentu itu membuat perlakuan kita sebagai orang tua seringkali under control, gitu ya. Terutama kalau keluarga itu punya pola asuh ganda, jadi ada nenek, ada kakek, gitu ya, ada om, tante dan sebagainya. Ini kadang-kadang apa yang sudah kita terapkan itu kadang-kadang tidak sama penggunaannya atau tidak sama dalam pengaplikasiannya, sehingga ini membuat beberapa anak-anak mengalami kebingungan. Dia harus ngikut yang mana. Memang ketika melakukan sesuatu terhadap anak-anak, kuncinya hanya satu, disiplin yang kompak bersama satu keluarga. Jadi kalau ada anak-anak itu masih manja, di situasi seperti apa dia boleh manja, gitu ya. Kalau memang sifatnya itu harus tegas, Bunda harus tegas. Yang sering kali tidak tega itu kalau kemudian melihat anak ngambek, anak nangis, ya. Karena gini, biasanya jadi mama itu dia bisa dan boleh kejam sama anaknya, tapi keluarga yang lain tidak boleh melakukan kekejaman pada anaknya, tidak termasuk sama bapaknya. Jadi mama itu boleh nyubit, nah gitu ya, mama boleh marah, tapi kalau anaknya dicubit bapaknya, bapaknya bisa perang sama ibunya, gitu ya. Jadi artinya gini, di sini letaknya hanya dikunci pola asuh. Pola asuhnya apa? Bunda harus tegas. Supaya apa? Anak-anak itu tahu. Sifatnya anak-anak kan biasa begitu, Bunda ya. Suka menawar, bergening dengan situasi. Yang dilakukan apa aksinya? Ngambek, mogok, gitu ya. Tapi kalau kita tegas pada sesuatu yang menjadi aturan itu urgensi sifatnya dalam keluarga, sama. Kenapa di sekolah itu bisa? Gitu ya. Karena di sekolah kita punya konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima oleh anak-anak. Misalkan gini, kalau yang tidak mau mengikuti warming up, berarti nanti nggak dapat karet warna, berarti nanti nggak dapat stiker. Akhirnya dia termotivasi, gitu ya. Nah, sama di rumah. Kalau di rumah ada banyak anggota keluarga lain, ya harapannya anggota keluarga yang lain juga melakukan perilaku yang sama. Kalau mungkin bisa lebih didalami, menurut Bu Ari, manja yang bisa ditoleransi yang seperti apa? Manja yang bisa ditoleransi, ya dia seperti apa dulu perilakunya. Kalau itu dalam bentuk misalkan fisik, gitu ya, fisik misalkan dia merangkul-rangkul, gitu ya, ngelendot-ngelendot, gitu ya. Kalau situasi itu memang di situasi yang santai, tidak ada tamu, gitu ya, tidak sedang ada tamu, terus kemudian kita dalam keluarga bersama, silakan itu bisa normal, ya. Tapi kalau dalam situasi kita lagi makan bersama, terus dia ngambek, terus kita biasakan dengan satu menggendong dia, gitu ya. Itu yang mungkin menjadi kesalahan. Atau katakanlah membiasakan ketika ada tamu, anak-anak merengek. Nah ini seringkali terjadi. Biasanya kalau nggak ada tamu, nggak ada apa-apa, terus ada tamu terus berulah. Karena apa dia berulah? Karena di action dia pertama dia berhasil menarik perhatian kita. Maka ada tamu berikutnya dia akan melakukan perilaku yang sama. Ini yang namanya reinforcement. Reinforcementnya pertama apa? Dia berhasil menarik cara dia dapat perhatian ibu dan lingkungannya dengan cara ngambek tadi, gitu ya. Coba kalau ngambek itu kemudian terevaluasi, kita hiraukan, terus kita berikan konsekuensi. Saya nggak ngomong punishment ya, nggak enak. Kalau kita ngomongin punishment pada anak-anak usia balita itu kesannya tegas, tapi kita lebih kepada konsekuensi. Jadi kalau misalkan dia ada tamu terus dia merengek, ya kita bilang konsekuensinya apa kalau besok ya ada tamu seperti itu lagi, itu harus kita terapkan. Terima kasih Bu Ari. Untuk selanjutnya masih ada Bu Ari? Sampai 10.45 masih ada 5 menit lagi. Ya, ada lagi nih pertanyaan. Kedua orang tua bekerja, kemudian bagaimana cara menyampaikan pembelajaran atau bekerja sama dengan kakek nenek atau asisten rumah tangga sehingga anak-anak tidak main gadget atau nonton TV saja, nonton TV terus main gadget terus. Nah, cara menyampaikannya ke anggota keluarga yang lain, kakek nenek atau asisten rumah tangga seperti apa? Oke, memang ini situasi yang sulit Bu Dewi, itu yang namanya pola asuh ganda, gitu ya. Ada konsekuensi-konsekuensi orang tua yang harus kadang-kadang sulit untuk diputuskan. Ketika
ketika kita ada anggota keluarga lain, berarti kita juga melibatkan mereka pada semua pembelajaran yang kita terima. Jadi kalau Bunda itu daring, ya berarti diusahakan para orang tua dan pengasuhnya itu juga ada di sekitar Bunda dan diperkenalkan dengan pihak sekolah. Artinya apa? Jadi sekolah juga tahu bahwa apa yang dilakukan oleh gurunya terhadap satu keluarga itu terpaksa harus dialihkan ke anggota keluarga yang lain. Sehingga jika ada sesuatu, bundanya tidak punya alasan, oh iya saya lupa menyampaikan, oh iya saya lupa kemarin tidak memberikan. Artinya apa? Bunda sudah hadir bersama. Jika memang secara fisik tidak bisa, orang-orang di sekitar itulah yang akan menggantikan. Jadi kalau pembelajaran itu sifatnya setiap pagi diberikan oleh bu gurunya, ya berarti nenek kakeknya yang harus show untuk melihat itu, ngikutin itu juga gitu. Kalau secara fisik Bunda nggak bisa, ya beliau-beliau inilah. Nah kalau ternyata mungkin keterbatasan para kakek neneknya, ya pengasuhnya. Tidak ada yang tidak bisa lah sekarang. Semua pengasuh kalau menggunakan gadget itu bisa. Nah itu juga perlu diajarkan. Seperti itu. Jadi kalau memang ada, ya libatkan mereka semuanya. Kalau perlu perkenalkan secara khusus kepada wali kelasnya. Bilang pada situasi itu, Ustazah, karena pada jam-jam seperti ini saya harus bekerja, mungkin nanti pembelajarannya akan didampingi oleh si mbak, oleh si kakek, oleh si nenek. Mohon dimaklumi dan mohon ya bagaimanalah komunikasi kita dengan pihak sekolah. Jangan sampai dengan Bunda memberikan reason bahwa oh saya bekerja, jadi tidak ada yang nemeni. Itu sesuatu yang rasanya kurang bisa diterima dengan lebih baik lagi. Jadi artinya, insya Allah kalau di rumah ada anggota keluarga yang lain, itu bisa diterima. Nah, untuk mengevaluasinya itu bisa minta misalkan informasi di malam hari kepada mungkin pengasuh atau kakek neneknya kurang bisa menerima dengan maksimal seperti itu. Orang tua menanyakan kembali kepada guru, tadi pelajarannya seperti apa? Bukannya tadi neneknya ngasihnya kok seperti ini, betul apa tidak? Jadi yang penting aktif. Nah, di sini itu adalah aktif bagaimana orang tua berinteraksi dengan pihak sekolah. Dan komunikasi. Selanjutnya masih ada atau sudah beradik waktunya? 10.45 masih ada ya? 5 menit. Jamnya berbeda 5 menit kok saya. Nah, ini ada Mas Hafid dari TKA. Ya, anak usia 6 tahun, delay, sudah mengikuti terapi bicara selama 6 bulan. Dokter sudah mengatakan kalau sudah sesuai usianya, ini di rumah. Nah, apakah Mas Hafid ini mampu mengikuti KBM nanti di TKA atau TKB saja? Kalau Bunda sudah mengambil langkah dengan terapi bicara, berarti sudah ada upaya dari orang tua untuk mengoptimalkan kompetensinya. Insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang anak autis pure saja, saya pernah punya klien dan dia sudah ikut terapi sejak umur 2 tahun, kemampuan kecakapannya dia dalam mengikuti pembelajaran itu jauh melebihi anak-anak yang tidak punya problem itu. Itu waktu sebelum ada pandemi ya. Saya pernah punya klien, dia pure autis terlahir dan itu sudah umur 2 tahun sama ibunya sudah diikutkan di 2 tempat terapi. Ini kemampuan dia secara kognitif ya, itu dia melebihi anak-anak yang lain. Dia pada saat temannya belum bisa baca, dia sudah bisa baca. Meskipun kemampuan memahami isi bacaannya belum maksimal. Dia pada saat teman-temannya belum bisa mengelompokkan gambar-gambar sesuai dengan urutannya, dia sudah melampaui itu. Artinya apa? Kalau Bunda melakukan itu dari awal dan sudah berlangsung dan sampai detik ini masih berlangsung, itu adalah langkah yang sangat tepat. Insya Allah bisa. Saya memberikan garansi insya Allah bisa. Tapi Bunda tidak boleh memutuskan itu, oh sudah begitu dia ada progres yang bagus di awal, terus dihentikan. Dihentikan sampai ada pemberitahuan yang jelas dan penjelasan yang detail dari terapisnya. Karena
Tidak selamanya kok terapi bicara itu ada batasnya. Tapi kalau belum ada batasnya, terus Bunda hentikan hanya karena kita senang melihat dia progresnya ada, nah itu sayang, gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan sudah bagus, pasti ada bisa. Insya Allah bisa. Dan nanti Insya Allah pun akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah seperti itu. Pertanyaan terakhir, mungkin pertanyaan sudah ditutup guys, Ayah Bunda. Misalnya nanti kalau ada pertanyaan yang sudah masuk, karena itu waktunya sudah terbatas gitu, nanti akan ditindaklanjuti oleh wali kelas, kemudian kita teruskan ke Bu Ari, dan akan bisa ke grup kelas, grup BA kelas. Boleh ya Bu Ari? Boleh. Ini pertanyaan terakhir Bu Ari dari Mas Habib A2. Anak maunya belajar dengan tema yang sama terus-menerus. Nah, bagaimana caranya orang tua menyampaikan materi yang lain? Apakah dipaksa untuk materi lain ya. Oke. Tentunya kalau diberikan yang lain iya, tapi kalau dipaksa, paksanya seperti apa dulu gitu ya. Ini kan tinggal kreativitas kita ya. Kalau misalkan gini, Bunda tiap hari masaknya sop terus gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak tahu menu yang lain gitu ya. Maka itu juga akan membuat tes lidah orang yang ada di rumah menjadi terasa aneh ketika misalkan harus ada di tempat yang lain, misalkan pas jalan-jalan, ternyata nggak ada masakan sop, masa nggak makan semua gitu ya. Nah itu artinya apa? Kalau kemudian dia suka mewarna aja gitu ya, misalkan sukanya mewarna, terus Bunda harus coba berikan, jangan memberikan pertanyaan yang kakak mau menyanyi, misalkan seperti itu ya. Cobalah Bunda nyanyi-nyanyi. Dia ngikutin nggak gitu ya. Kalau kita nyanyi-nyanyi tapi nggak diikutin, ya coba putarkan lagu-lagu dari video. Ada geraknya, simulasinya seperti itu. Kita yang harus kreatif. Misalkan gini, mewarna sukanya mewarna robot, gitu ya. Padahal Bunda pengen dia itu mewarna kapal, mewarna pesawat, gitu ya. Coba tunjukkan gambar pesawat dulu, gitu ya. Kalau dia ditanya, kamu mau mewarna pesawat? Nggak mau, pokoknya sukanya robot, gitu ya. Ya, terus kita putus asa juga ya sudah anaknya nggak mau gitu ya. Ya berarti upaya kita untuk menstimulasi juga kurang maksimal. Jadi kalau ingin dia melakukan hal yang lain, ya upaya kita juga harus lebih kencang menunjukkan hal-hal itu gitu ya. Kalau misalkan dia pengen diajak yang lainnya, mewarnanya disimpan dulu coba. Atau katakanlah kalau pas habis krayonnya, buku gambarnya, ya jangan dibelikan langsung. Tunggu, ini orangnya nggak ada. Kalau gitu kita 2 hari ini mainan ini ya. Kita 2 hari ini belajar ini dulu ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu Bu Dewi. Oke. Satu lagi. Ada satu lagi. Oh masih ada. Tunggu ya Bu Ari, pertanyaan dari wali murid. Ini benar-benar terakhir ya Bu. Bu Dewi ya sudah mulai. Ya, dari Mbak Geisa Togler. Ya. Bagaimana memaksimalkan SFH untuk menstimulus interaksi sosial anak? Kan di rumah saja nih Bu Ari. Nah, interaksi sosialnya seperti apa? Karena anak aktifnya itu di rumah, tapi di luar diam. Oke, tadi kayaknya sudah saya singgung sedikit ya, gitu. Memang ketika interaksi dengan orang lain di situasi seperti ini pasti sangat terbatas, gitu ya. Tapi itu bukan sebagai jalan buntu bagi orang tua untuk menstimulasi hal itu. Contohnya apa yang bisa Bunda lakukan? Konteks dalam interaksi sosial tidak harus dikonotasikan ketemu dengan orang lain, tidak harus. Meskipun itu idealnya, kita ngomongin tentang idealnya. Kalau ternyata terbatas dengan kondisi, yang bisa Bunda lakukan adalah apa? Yang tadi saya bilang, coba tayangkan film-film, tayangkan kegiatan-kegiatan virtual yang membuat anak itu harus melihat dan mempelajari. Misalkan kayak dia di kebun binatang, di situ ada apa saja. Dia berinteraksi juga kan dengan binatang, lalu kemudian ajak misalkan ke pasar yang tadi saya cerita. Di situ ada apa? Nah nanti untuk aplikasi realnya ketemu dengan situasi seperti itu, tunggu sampai situasinya menjadi normal kembali seperti itu. Artinya di rentang waktu Bunda menstimulasi realnya, itu Bunda sudah memberikan stimulasi virtual untuk si anak. Yang tadi saya bilang,
Saya pernah baca kemarin malam itu ada 7 museum internasional yang membuka situs virtualnya, yang bisa kita masuk di situ, di web itu, kemudian kita bisa jalan-jalan melihat isi museumnya. Itu luar biasa. Artinya Bunda bisa menstimulasi itu, menunjukkan, oh ini loh nak, museum itu begini. Itu adalah salah satu bentuk sosial, pengembangan sosial emosionalnya. Seperti itu. Kan tidak harus ketemu dengan orang lain. Yang berikutnya yang tadi saya bilang, sering ajak berdialog dengan orang lain. Melalui apa? Yang melalui media daring. Jadi kalau Bunda misalkan dengan kakeknya, neneknya, sepupunya, usahakan dia terus berinteraksi bukan dengan orang yang itu terus. Jadi jangan dengan tantenya terus setiap hari, tapi misalkan dengan temannya ibu, temannya mamanya. Mamanya punya anak, kenalkan di situ. Kan bisa, seperti itu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Itu tadi lewat daring ya Bu? Lewat daring, karena kan situasinya masih belum memungkinkan, gitu ya. Sampai nanti situasi itu baru memungkinkan. Situasinya memang seperti itu. Karena kalau ibu merasa nyaman, dia berinteraksi dengan orang lain, sebenarnya jauh lebih baik. Ini kan tinggal dari kenyamanan orang tua sendiri, bagaimana melepas anaknya ketika, kalau di kampung saya, setiap sore sama pagi, itu rame anak-anak. Ya itu tadi, itu tergantung dari orang tuanya. Mereka bersepeda. Setiap pagi, Bu, gang saya tidak panjang. Gang saya itu panjangnya mungkin hanya sekitar 30-50 meteran kalau nggak salah. Itu setiap pagi anak-anak, itu di depan rumah sepeda dari sana ke sana setiap hari. Setiap hari ayah, mulai anak-anak usia TK sampai sekitar kelas 1. Ya anak-anak itu aja. Ya alhamdulillah mereka aman. Artinya apa? Orang tuanya tetap memberikan kebutuhan mereka bermain. Ibu mau simpan terus anaknya nanti. Stres. Nanti dia tertekan. Karena apa? Usia seperti itu adalah usia kebutuhan untuk bertemu dengan orang lain. Nah, kalau media itu terbatas, ya kurangnya aja lah. Gitu ya. Nanti habis main, langsung dimandikan. Insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah sehat, gitu ya. Bila yakin Allah yang menjaga. Betul, iya. Gitu. Kalau terlalu lingkungannya berbahaya sekali ya itu tadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Kalau lingkungannya Bunda aman, jauh dari informasi tentang yang terjangkit, ya berikan sesekali waktu dia keluar. Mungkin itu Bu Dewi. Terima kasih banyak Bu Ari untuk ilmunya, banyak sekali ilmu-ilmu yang tadi kita dapat, tips, kemudian stimulasi apa yang harus kita sampaikan ke anak, kemudian tips kreativitas orang tua, kemudian cara orang tua bersikap di masa pandemi sekarang ini. Nah, itu semua akan terwujud kalau kita lakukan. Mari ayah bunda kita lakukan teori-teori ini bersama supaya anak-anak didik kita tidak mengalami kebosanan. Kemudian, nah ini situasi yang sulit tapi harus kita lalui seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Ari. Semoga apa yang disampaikan membawa manfaat untuk semua wali murid dan wali murid yang sudah hadir di Zoom ini terinspirasi pertanyaannya, kemudian bisa mewakili wali murid yang lain yang mungkin belum bisa kami tampung, bisa kami jawab satu-satu pertanyaannya. Mungkin nanti kita tindak lanjuti melalui WA kelas. Gitu. Oke, selanjutnya mungkin mungkin ada yang mau ditanyakan ke saya membuka WA dan lain. Mungkin kalau teman-teman wali murid, para wali murid ini ada yang ditanyakan belum terkuatkan, silakan bisa mengontak saya. Oke, alhamdulillah. Nanti setelah akhir. Ya, nanti mungkin bisa ditampilkan. Nanti bisa dicatat oleh ayah atau bunda yang mungkin tidak ada ya. Enggak bawa. Butuh berkomunikasi. Hari kalau belum ada ya lewat WA grup saja ya Bu Ari. Ya, boleh ya. Nanti biar wali kelasnya juga tahu permasalahannya seperti apa. Biasanya lupa menanyakan di akhir itu boleh. Oke. Belakangnya tapi buat saya. Kalau yang belakangnya ini nanti saya enggak. Nomor saya yang di-share yang belakangnya 4.000. Oh
iya, nanti menyusul. Oke. Terima kasih Bu Ari. Ayah dan Bunda yang di rumah boleh kasih aplaus untuk Bu Ari yang sudah memberikan materi pada kita hari ini. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita sudah di ujung acara. Ayah dan Bunda kita akan melakukan foto bersama. Mungkin untuk kamera videonya boleh di-on-kan biar di sini bisa lihat juga semuanya yang sudah bergabung sampai siang ini berapa ya? Kelihatan 57. Alhamdulillah. Oke, sudah di-on-kan semua. Kita foto bersama sambil mengacungkan jempol ya, Ayah dan Bunda. Saya hitung nanti sampai 3. Kita sama-sama. Oke. Oke, mengacungkan jempol ya. Saya hitung. Sudah siap yang memfoto? Juga ikutan begini. Iya, juga Bu Ari. Semuanya. Sudah? 1, 2, 3. Klik. Sudah Bu Guru? Sudah. Alhamdulillah. Satu lagi. Satu lagi. Slide berikutnya yang belum. Oke, silakan Bunda boleh mengacungkan jempolnya. Siap. 1, 2, 3. Klik. Berikutnya lagi belum kelihatan. Oke, terima kasih. Untuk slide kedua, slide ketiga. Oke. Ayah, Bunda, dan anak-anak. Ya Allah, Masya Allah senangnya. Ayo, kita acungkan jempol kita yuk. Udah hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah selesai hitung Pak ya? Sudah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Ayah dan Bunda yang sudah sampai siang ini masih bergabung dengan kita. Semoga apa-apa yang kita diskusikan hari ini, apa-apa yang kita terima informasinya bermanfaat dan untuk perkembangan anak-anak selanjutnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Saya Ibu Dewi Andayani sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila dalam memandu acara banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Marilah kita tutup virtual parenting Little Star hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ayah Bunda, teman-teman semuanya.